Ancaman dalam untuk perangkat lunak dibutuhkan untuk membangun arsitektur perangkat lunak yang aman. Jenis ancaman ini berbeda-beda menurut bisnisnya. Contoh-contoh ancaman itu antara lain ada defacement, kemudian ada infiltration, kemudian ada phishing, farming, insider threat, click fraud, DOS, dan data theft. Kita akan ulas satu persatu. Yang pertama adalah defacement. Defacement ini adalah salah satu bentuk vandalisme online. Jadi, pelaku defacement bisa mendapatkan akses terhadap database. Bisa juga tidak. Nah, biasanya kebanyakan korban defacement ini adalah website atau situs web sebuah organisasi. Namun, tidak menutup kemungkinan juga situs web yang lain seperti e-commerce. Ini adalah contoh tampilan dari sebuah situs web yang diubah, divandal oleh pelaku atau aktor defacement. Biasanya, aktor defacement meninggalkan identitas mereka, tapi tentunya disamarkan. Kemudian yang kedua adalah infiltration. Infiltration ini jadi di mana pihak yang tidak diinginkan bisa mendapatkan akses penuh terhadap sumber daya sebuah sistem komputer. Infiltration bisa dilanjutkan dengan defacement, tapi bisa juga tidak. Bisa juga dilanjutkan dengan manipulasi informasi. Misalkan sebuah portal berita diubah beritanya menjadi informasi yang salah atau sejenisnya. Nah, sehingga pengelola situs harus merestore database atau kalau misalkan ada database yang belum terbackup, harus diulang transaksinya. Itu juga kita bisa lihat log sistem, namun kalau log sistem ikut dimanipulasi dan tidak ada backupnya, ya tidak bisa dilakukan lagi. Gitu. Selanjutnya adalah phishing. Phishing ini jadi si aktor membuat situs web palsu yang terlihat mirip dengan aslinya. Contoh phishing biasanya si aktor mengirimkan email yang seolah-olah dikirimkan dari sebuah institusi atau penyedia layanan. Kebanyakan adalah penyedia layanan keuangan. Contohnya di sini adalah PayPal, yang mana di sana ada sebuah link yang jika kita tidak telaah itu seolah-olah link untuk masuk ke website PayPal. Namun jika kita cek lagi dengan lebih teliti, ternyata label dengan alamat URL yang dituju itu berbeda. Jadi, alamat URL yang dituju itu mirip sekali dengan website aslinya, sehingga banyak orang yang akhirnya masukkan login kredensialnya dan dimasukkan ke database si penyerang. Selanjutnya, mirip dengan phishing, ada farming. Farming ini
untuk memahami farming, kita harus paham bagaimana cara internet bekerja. Jadi, jika kita memasukkan sebuah alamat domain di alam address bar sebuah peramban atau browser, kita browser akan menghubungi domain name server atau domain resolver dari domain tersebut. Nah, aktor penyerang farming itu menyerang mesin tersebut sehingga akan mengantarkan user ke alamat IP yang salah. Contoh, paypal.com itu seharusnya mengarah ke 66.4.250.36. Namun diubah oleh si aktor menjadi misalkan 103 sekian-sekian. Nah, farming ini bagi penyedia layanan bisa dicegah dengan SSL. SSL ini adalah HTTPS atau atau secure HTTP ya. Jadi IP asli akan didaftarkan pada sertifikat SSL. Sehingga kalau alamat domain dengan IP tidak sesuai, maka browser akan mengeluarkan peringatan. Nah, selanjutnya adalah insider threats. Insider threats ini adalah ancaman dari orang dalam. Nah, ancaman dari orang dalam ini biasanya berupa kebocoran data dari mulai data pegawai, kemudian bisa juga data kartu kredit atau data pelanggan, atau data nasabah, kemudian bisa juga data laporan keuangan. Itu. Untuk mencegahnya, kita harus memberikan sebagai administrator memberikan hak akses yang secukupnya untuk setiap pengguna sistem. Selanjutnya adalah click frauds. Click frauds ini muncul ketika muncul layanan pay per click, iklan pay per click. Jadi, pay per click ini dipopulerkan oleh search engine, contohnya Google. Jadi Google akan memasang iklan dari pengiklan di search engine mereka, di hasil pencarian mereka, dan di situs web mitra mereka. Nah, di situs web mitra inilah yang biasanya terjadi manipulasi. Jadi, mereka atau situs web mitra tersebut mendapatkan uang berdasarkan jumlah klik. Jumlah klik dari iklan tersebut. Nah, ini bisa digunakan untuk menyerang kompetitor. Misalkan ada dua e-commerce, dua-duanya memasang iklan di sebuah search engine yang sama. Biasanya pengiklan itu punya budget. Misal budget harian. Budget harian itu 100.000 misalkan. 100.000 itu untuk 5 klik. Nah, si kompetitor dari e-commerce tersebut mengklik 5 kali. Sehingga si kompetitornya kehabisan budget dan iklannya tidak akan muncul lagi. Sehingga customer yang sebenarnya tidak akan mendapatkan iklan e-commerce tersebut. Jadi, customer yang sebenarnya hanya mendapatkan iklan dari e-commerce yang menyerang tadi. Itu salah satunya. Kemudian yang kedua, tentu saja untuk mendapatkan keuntungan agar karena pay per click ini juga akhirnya membuat sebuah bisnis baru semacam agensi untuk mengklik. Jadi kalau kita ngeklik itu kita dapat bagian
bagian dari pendapatan Google gitu, atau search engine, atau publisher si iklan tersebut gitu. Tentu saja kalau misalkannya dikliknya tidak sesuai ya jadinya merugikan si kompetitor karena lagi-lagi iklannya tidak nyampe ke target sebenarnya. Seperti itu. Nah, kemudian nomor 6 adalah denial of service atau DOS. Jadi, DOS ini biasanya menyerang e-commerce, institusi keuangan. Jadi, penyerangannya itu mereka akan mengirimkan banyak paket sehingga tidak bisa penyedia layanan tidak bisa melayani pelanggannya. Nah, ketika penyedia layanan tidak bisa melayani pelanggannya, mereka akan kehilangan uang karena mereka akan kehilangan pelanggan. Biasanya si aktor akan meminta semacam tebusan untuk eh, untuk supaya tidak diserang lagi. Tapi ya, atau bisa juga dari kompetitor gitu, gitu kan. Supaya sebuah e-commerce misalkan tidak bisa melayani pelanggan sehingga pelanggannya kabur ke kompetitor. Itu bisa juga seperti itu. Nah, yang terakhir adalah data theft dan data loss. Data theft dan data loss ini adalah pencurian dan kehilangan data jika kita terjemahkan. Ini bisa berawal dari infiltration atau penyusupan, kemudian bisa juga dari pencurian. Jadi tidak hanya aktivitas yang konvensional di dunia hacking, tapi juga ini pencurian kriminal secara umum. Jadi contoh di Amerika itu pada tahun 2005 Bank of America mengantarkan data dari satu gedung ke gedung yang lain, di tengah jalan mobilnya dirampok. Nah, sehingga yang harus kita lakukan adalah enkripsi data. Jadi misalkan tadi datanya dicuri, nah si pencuri pun tidak bisa melakukan apa-apa terhadap data yang dicuri tersebut. Itu. Sekian penjelasan mengenai ancaman untuk perangkat lunak. Terima kasih.